Shalom. Suatu kali saya melihat anak saya yang bungsu berdiri di depan lemari yang berada di ruang tamu, menengadahkan kepala, melihat ke atas, dan sepertinya ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Saya sebagai ayah mencoba mendekati dia dan berkata, "Kamu lihat apa?" Lalu dia menunjukkan sebuah benda di dalam lemari di bagian atas. Sesuatu yang menarik perhatiannya dan dia ingin mengambilnya. Dan tentu saja posisi barang tersebut terlalu jauh dari jangkauannya. Lalu saya mencoba berbicara dengan anak saya, "Kamu mau barang itu? Papa ambilkan ya." Lalu dia mengangguk dengan wajah yang riang dan cerah karena dia tahu apa yang diinginkannya akhirnya bisa dia dapatkan. Sesuatu yang ada di luar jangkauannya, tetapi ada seseorang yang dia percaya dan dia tahu kalau ayahnya sanggup mengambilkan barang itu bagi dia. Di dalam Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34 dikatakan, "Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, 'Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami.' Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, 'Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami.' Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, 'Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?' Jawab mereka, 'Tuhan, supaya mata kami dapat melihat.' Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ada dua orang, tidak punya kesulitan berbicara atau juga kesulitan untuk mendengar. Tetapi ada sesuatu yang nampaknya di luar dari jangkauan mereka. Mereka tidak bisa melihat. Nah, ketika mereka mendengar kalau Yesus mau lewat, mereka menganggapnya sebagai sebuah kesempatan yang mungkin hanya sekali saja terjadi. Karena bisa jadi Yesus tidak akan lagi melewati jalan yang sama. Itulah sebabnya mereka mencoba untuk mendatangi Yesus. Tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi mereka yang tidak bisa melihat untuk menerobos kerumunan orang banyak. Tangan mereka terulur, tetapi hanya suara bising yang mereka dengar. Belum lagi mereka merasakan tangan mereka ditepis berkali-kali. Ada banyak yang menahan langkah mereka. Sepertinya kali ini lagi-lagi mereka merasakan ada hal yang tidak terjangkau. Tetapi sungguh mengejutkan karena Yesus berhenti dan memanggil mereka. Kali ini tidak terburu-buru dan mendadak semua terdiam. Jalan tiba-tiba terbuka. Tidak lagi terdengar suara-suara sinis bagi mereka. Ya, karena Yesus yang penuh dengan belas kasihan memanggil mereka. Dan yang paling mengagumkan adalah pada saat Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sama seperti anak yang meminta kepada ayahnya
untuk mengambilkan sesuatu yang ada di luar dari jangkauannya. Dan Yesus memberikan apa yang mereka minta. Apa yang Yesus tunjukkan di sini adalah ekspresi dari kasih Bapa di surga kepada dua orang buta ini. Kita bisa bayangkan Allah yang menciptakan langit, bumi, dengan segala isinya. Yang maha besar, yang dinyatakan dalam kitab Wahyu melalui penglihatan Yohanes, bagaimana tangan Tuhan itu memegang 7 bintang. Sungguh Allah kita adalah Allah yang maha besar. Tetapi Allah yang maha besar ini mau begitu rendah hati mendatangi mereka yang buta dan menanyakan, apa yang kamu mau untuk aku lakukan bagimu? Pertanyaannya di sini adalah, apakah kita cukup rendah hati untuk mendatangi mereka yang membutuhkan Tuhan dan menanyakan, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Amin. Tuhan Yesus berkati.